sahabat belajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 2 tentang klasifikasi makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Adapun tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah kita dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup. Kemudian sahabat belajar yang kedua, kita akan mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama sahabat belajar, untuk melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup, mari sama-sama kita simak tayangan-tayangan berikut. Sahabat belajar, anak adalah makhluk hidup, sedangkan robot adalah benda tak hidup. Tetapi kedua-duanya bisa bergerak. Perbedaan gerak anak dan robot, yang pertama robot digerakkan oleh baterai atau listrik, sedangkan anak bergerak karena energi dan stimulasi otaknya. Kemudian robot tidak berkeringat atau berekspresi, sedangkan anak berkeringat akibat gerak yang ia lakukan. Beruang adalah contoh makhluk yang hidup. Sedangkan boneka beruang, air, mobil, handphone adalah contoh-contoh benda tidak hidup. Yang kedua, untuk lebih jelasnya sahabat belajar, mari sama-sama kita mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak menggunakan energi yang ia konsumsi dari makanan dan berdasarkan perintah atau stimulasi dari otaknya. Sahabat belajar, burung bergerak menggunakan kaki dibantu oleh sepasang sayap untuk terbang. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup memerlukan makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Sahabat belajar, manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Dengan adanya energi tersebut, manusia bisa melakukan banyak aktivitas. Sahabat belajar, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makhluk hidup itu menerima rangsangan dari luar atau yang kita kenal dengan istilah iri tabiat. Sahabat belajar, ketika disentuh, tumbuhan putri malu akan menguncupkan daunnya akibat adanya rangsangan dari luar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah makhluk hidup itu anti bernapas. Sahabat belajar, bernapas adalah proses menghirup oksigen dari lingkungan luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Makhluk hidup yang kelima adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Artinya, makhluk hidup itu akan terus bertumbuh dari kecil hingga menjadi besar. Sahabat belajar, kecamba mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Proses pertumbuhan pada kecamba dan makhluk hidup lainnya bersifat irreversibel. Artinya, ketika makhluk hidup telah mengalami pertumbuhan, makhluk hidup tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang keenam adalah makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau berekskresi. Proses ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Sahabat belajar, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir pada pertemuan kita kali ini adalah makhluk hidup dapat berkembang biak atau bereproduksi. Nah, tujuan dari berkembang biak ini adalah untuk melestarikan keturunan sehingga makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak punah. Sahabat belajar, ikan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Lalu ikan mengambil kembali telur tersebut menggunakan mulutnya. Lalu ikan membawa telur tersebut ke permukaan air yang jernih. Di permukaan air,
Telur tersebut menunggu waktu untuk berkembang menjadi ikan-ikan kecil. Lalu, telur ikan berkembang menjadi anak ikan yang sangat banyak sekali. Sahabat belajar, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini mengenai materi klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Mudah-mudahan proses pembelajaran yang telah kita ikuti dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.